Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcastnya siapa? Podcast Keluarga Cemana. Kali ini kami mengundang salah satu tamu yang istimewa, yaitu salah satu siswi berprestasi di Indonesia, yaitu Resti Anggratiani. Halo semuanya. Jadi Resti ini punya prestasi dalam bidang puisi, FLS 2N, terus juga nyanyi. Nah, dari biodatanya Resti nih, kan, prestasi yang Resti punya nih kebanyakan dari bidang seni kan? Iya, Nah, betul. kenapa sih milih bidang seni? Kalau aku sendiri mungkin biar identik aja sih, karena di saat semuanya mengejar prestasi di bidang akademik kayak contohnya matematika, biologi, fisika, aku lebih memilih di bidang seni karena menurutku kalau misalnya aku aneh ya menurutku itu suatu keidentikan dan nggak apa-apa kita jadi orang aneh gitu. Nah, kamu mulai tertarik sama seni ini sebenarnya sejak kapan sih? Sebenarnya sejak dari SD itu sudah mulai nyanyi di berbagai acara, lalu sampai detik ini aku sering nyanyi gitu. Perasaan menjadi salah satu siswi berprestasi di sekolah tuh bagaimana? Perasaan ya, mungkin ada perasaan senang, ada sedih juga pastinya, karena menurutku kadang ada juga yang berperspektif kayak mungkin dia nih caper gitu, banyak orang berpikir hal seperti itu, terus banyak juga yang berpikir kalau misalnya apa yang dilakukan itu buruk gitu. Terus tanggapan kamu sama orang-orang yang kayak gitu tuh gimana? Tanggapan waktu dulu sih awal-awal kelas 10 ya, kelas 10 itu aku berpikir kayak aku menjadi rendah diri kayak oh berarti yang melakukan itu salah gitu kan. Cuman kalau untuk sekarang aku sudah mulai berpikir kalau misalnya nggak semua orang menerima kita dengan baik gitu. Apa yang kita lakukan baik belum tentu orang berpendapat baik juga. Jadi menurutku sih lebih ke fokus sama diri sendiri karena orang lain juga nggak peduli siapa aku gitu. Pas ya kamu jadi siswa berprestasi, wawasannya luas banget dan sabar banget ya. Terima kasih. Kalau saya sih langsung gitu ya. Kan biasanya kan kalau siswi berprestasi itu kan lumayan dikenal sekolah. Nah, pasti ada aja gitu orang yang entah itu karena iri atau misalkan alasan apapun tuh pasti pernah kan ngalamin. Pernah. Jadi banyak teman-temanku itu yang ngejauh dari aku, terus kayak mungkin dibilang iri sih iya, cuman aku lebih ke introspeksi diri kayak mungkin aku ada yang salah, aku butuh perbaiki sifatku yang ini gitu. Kadang kita juga harus membenahi diri kita juga, nggak melulu diri kita tuh baik gitu. Berarti perilaku dari orang tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam kategori bullying secara verbal kan? Iya, bisa dibilang sih seperti itu. Kayak bully secara verbal itu yang ngomongin gitu ya, kayak ngomongin orang terus nyebarin berita buruk tentang orang itu gitu kan. Bisa dibilang seperti itu. Dulu aku juga sempat kena kasus bully di kelas. Terus aku Serius? iya, aku sempat dapat kasus bully waktu kelas 10. Di situ aku sendiri benar-benar aku nggak ada teman, terus dijudge sana sini gitu dengan teman sekelas. Terus aku kayaknya baik nih ke guru BK gitu kan. Terus satu hari aku pergi ke guru BK-nya yang kayak dengerin gitu. Besoknya aku dipanggil lagi ke guru BK gitu. Terus guru BK itu malah berpendapat gini, mungkin kamu sih yang salah gitu, mungkin kamu yang kurang bersosialisasi namanya ya, mungkin kamu tuh nggak melulu hidup tuh sendiri gitu. Dan di situ menurutku kayak
kok malah aku yang salah gitu. Pernah sempat berada di titik itu sampai dimana aku berpikir kalau misalnya oh mungkin benar kata guru ini, mungkin aku harus bersosialisasi. Namun kalau misalnya aku sosialisasi nih kadang aku dijauhin lah gitu mungkin ya balik ke diri sendiri sih. Ternyata guru BK tuh kayaknya memang permasalahannya sama aja ya, selalu aja bilang kayak gitu. Padahal dia guru BK yang harusnya nyelesain masalah gitu kan, yang harusnya ngedukung, tahu mana yang salah, mana yang benar, dia malah kayak gitu. Iya benar, cuman ya gimana lagi, kita nggak bisa ngomong banyak tentang hal itu. Kenapa kayak kamu nggak mau apa ya, kayak ngelawan gitu orang-orang yang jahat kayak gitu sama kamu? Bisa dibilang jahat ya? Bully. Ya. Awalnya sih pengen banget balas gitu kayak tapi aku mikir lagi kalau misal nih aku ngebales dia gitu kan, terus orang nggak tahu masalah aku dengan si pelaku ini, di situ orang mikirnya oh aku yang jahat loh di sini gitu, jadi orang itu nggak jahat sebenarnya gitu. Jadi menurutku ya udahlah biarin aja, lebih baik kita grow up sendiri gitu daripada kita harus membalas orang lain gitu. Ya benar sih. Menurut kamu tuh bullying itu tuh sebenarnya apa sih penyebabnya? Bully penyebabnya banyak ya, mulai mungkin dari faktor keluarga juga, dari faktor keluarga, terus tuh dari faktor lingkungan, dari faktor dirinya sendiri juga bisa. Kalau misalnya dari faktor keluarga, mungkin dulunya waktu kecil dia sering lihat bapak dengan ibunya berantem, itu bisa juga karena kayak mungkin oh orang tua aku juga berantem kok di rumah, berarti aku di sekolah boleh dong melakukan hal itu gitu. Itu sih mungkin penyebab utamanya sih dari keluarga ya, jadi faktor orang tua juga berpengaruh terhadap anaknya. Tapi ada juga tahu anak yang memang dia tuh nge-bullying orang kawan dia gitu. Bukan kawan dia sih, lebih tepatnya orang yang dia benci. Padahal di keluarga dia tuh, orang tua dia tuh ya akur-akur aja gitu, kayak harmonis aja gitu. Sedangkan dia di sekolah sifat dia bener-bener beda banget sama sifat dia yang di rumah gitu. Alasan dia ngebullying orang yang dia benci itu ya cuma sekedar bisa dibilang iri, atau enggak memang kayak lingkungan sekolahnya itu memang bener-bener buruk gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya dari pengaruh orang tua kayaknya kurang juga sih. Menurut aku ya lebihnya ke lingkungan gitu yang berpengaruh besar dari sikap si anaknya gitu. Ya. Bisa lagi juga. Iri dengki itu benar-benar susah banget dihilanginnya gitu. Iya, tapi faktor keluarga juga berpengaruh, kayak orang tua di rumah tuh juga berpengaruh, kayak misalnya nemenin dia cerita atau sekedar kayak nemenin dia main gitu, itu juga mempunyai dampak positif sih demi tumbuh kembang anak ya gitu. Menurutku seperti itu, karena karena kita tuh hidup tuh kan di rumah gitu. Sekolah kita pertama itu di rumah kita sendiri. Jadi menurutku peran orang tua untuk mendidik anak di situ sangat penting sih, sebelum dia keluar ke dunianya pendidikan, ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dia awalnya juga harus dikasih pendidikan lewat orang tuanya gitu. Apalagi kamu benar-benar berprestasi banget, jadi ya gitu. maklumin aja. Iya benar. Nah, terus tadi kan Resti kan udah ngomong kalau misalnya Resti tuh udah cerita ke guru BK, tapi guru BK-nya malah ngasih komentar untuk Restinya sendiri gitu. Sebenarnya tuh guru BK tuh berguna atau enggak sih? Atau cuman hanya memperkeruh suasana aja gitu? Berguna atau tidaknya itu kembali ke diri masing-masing ya. Kadang ada juga yang guru BK itu dulu sempat ada waktu kelas 11 itu guru BK yang masih muda ya, maksudnya belum dapat profesi gitu lah, maksudnya mau terjun ke dunia guru BK-nya gitu, ngerti kan maksudnya? PPG. Iya, PPG gitu. Jadi dulu ada waktu kelas 11 dia datang ke SMA, dia bilang kalau misalnya guru BK itu sudah mendapatkan sumpah, jadi tidak mungkin dia membocorkan atau gimana gitu kan. Ya menurutku kalau misalnya dia memang sudah disumpah ya mungkin harusnya dia mentaati sumpah itu, dan kalau misalnya dia memang guru BK ya menurutku dipantau ya anak tersebut gitu. Misalnya waktu aku kena kasus itu
aku bilang ke guru BK, namun di satu sisi aku mendapatkan omongan seperti itu, jadi memperkeruh suasana gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku berpikir positif lagi, oh mungkin memang aku yang perlu perbaikan diri, di situ bisa jadi aku lebih memperbaiki diri juga. Itu jadi sebuah masukan bagi aku. Cuman kalau misalnya aku berpikir ke negatifnya, kok aku malah nggak dibela, kok mereka yang dibela, itu bisa jadi pikiran negatif juga ke diri kita. Jadi kalau menurutku sih itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya kamu mau percaya ke guru BK ya silahkan, kalau misalnya kamu nggak percaya ke guru BK ya boleh, tapi alangkah baiknya kamu ceritakan ke orang terdekat kamu yang memang benar-benar kamu percaya gitu. Karena kalau kasus bully sendiri itu, kalau misalnya kita nggak ada teman, kita udah rendah diri, udah nggak bisa kita percaya sama diri kita sendiri, ya hasilnya bisa bunuh diri. Karena beberapa kasus banyak yang seperti itu. Teman-teman kamu tahu ya kalau kamu dibully gitu? Ya mungkin waktu kelas 10 ya mereka nggak nyadar tentang hal itu. Cuman mungkin karena kalau misalnya pelaku pembulian itu kadang kan mereka juga nggak sadar apa yang mereka lakukan gitu kan. Mungkin mereka nggak sadar juga. Cuman ada beberapa teman yang aku langsung ngomong, kok kalian kayak gini ke aku gitu. Terus ternyata mereka nggak mau kalau temenan sama orang yang bisa dibilang aku termasuk dipandang oleh guru di sekolah gitu. Kamu pernah nggak merasa pengen, kamu nggak merasa kamu dibully? Pernah nggak kamu merasa kayak pengen melawan gitu? Kalau melawan sih pernah, kayak tadi yang aku bilang pernah pengen melawan, cuman kadang aku mikir ya untuk apa ngelawan, jatuhnya aku menghabiskan energi buat hal-hal yang negatif sih gitu. Jadi ya sebenarnya perlu kita melawan orang itu mungkin dengan cara lain, kayak misalnya aku dibully nih, aku minta tolong sama kamu, tolong dong bantuin aku gitu kan. Jadi aku merasa aku nggak sendiri gitu, jadi aku bisa lebih punya teman, lebih punya kayak dorongan lebih kuat untuk bertahan hidup gitu. Tapi kalau kayak gitu susah nggak sih? Kayak kalau misalnya kamu dibully, mungkin ya kalau aku lebih setujunya kalau misalnya kamu dibully itu kayak langsung aja balas gitu ke orang yang ngebully kamu gitu. Nah biar orang yang ngebully kamu tuh kayak tahu gitu kalau misalnya apa yang dia lakuin salah gitu, biar jerah juga gitu kan. Kalau misalnya cuma dipendem-pendem doang atau enggak kayak cuma dari minta bantuan lewat teman kamu sendiri, orang lain, apalagi dari guru BK kan. Iya, tambah capek ya jadinya. Tapi kan sebenarnya kalau kita lebih baik kita melapor aja nggak sih daripada kita harus melawan gitu ya. Jadi asalnya kita yang salah gitu ya. Sebenarnya ada baiknya juga kalau misalnya kita melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Cuman aku banyak menemukan teman-temanku di salah satu organisasi itu, mereka bilang terkadang pihak yang berwajib itu malah justru tidak pernah menolong. Ya, karena kalian pernah lihat nggak sih kayak ini kita ngomongin agak melenceng sedikit ya. Jadi kadang tuh pejabat pemerintah itu sudah disumpah, namun mereka sudah bersumpah, berjanji, tetap aja dilanggar gitu. Jadi kayak Tuhan aja mereka nggak takut gitu. Gimana? Apalagi manusia, Tuhan aja nggak takut gitu. Benar-benar. Pemerintah tuh emang susah sih dipercaya ya. Iya, jadi ya sampai kapanpun kamu akan sendiri gitu. Sampai kapanpun yang bisa kamu andalkan itu cuma diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu bisa sendiri menyelesaikan hal tersebut, ya selesaikanlah, tapi dengan cara yang nggak pakai kekerasan gitu. Misalnya kayak ngomong, kamu kenapa, aku ada salah apa gitu. Itu bisa juga menjadi hal alternatif selain berdamai secara keluargaan. Iya, hal alternatif selain kita melaporkan diri ke pihak yang berwajib. Sebenarnya kalau misalnya sampai yang kayak ada yang bunuh diri gitu, ada yang barcode gitu kan, bisa laporkan terus mendapatkan ya sedikit bantuan gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong soal ngelaporin nih ke pihak yang berwajib ya, hukum lagi nih. Kan ada beberapa korban bullying yang dia udah ngasih tahu ke orang tuanya juga udah bantu laporin ke pihak yang berwajib dan hukum segala macam. Tapi hukum di Indonesia itu lagi-lagi selalu memaklumi perilaku bullying yang selalu mengatasnamakan anak di bawah umur. Dan seringkali ketika korban itu
melaporkan, malah dilaporin balik sama pelaku atas pencemaran nama baik. Nah, iya benar. Jadi ada beberapa kasus yang di Indonesia ya terutama, kayak kamu punya kuasa, kamu punya duit, kamu punya kuasa gitu kan. Ada juga, jadi Indonesia itu sebenarnya hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Betul. Kalau orang-orang bilang. Jadi ada beberapa, misalnya ada kasus di mana perempuan yang selalu dipandang buruk gitu. Misalnya ada korban pemerkosaan. Perempuan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib malahan nyalahin tuh kita. Jangankanlah pihak berwajib lah, masyarakat aja, keluarga. Misalnya keluarga. Misalnya nih, amit-amit kita semua di sini, kita dapat kasus pemerkosaan gitu kan. Terus keluarga kita ngomong nih sama orang tua kita, keluarga kita, malah kita yang dicap buruk. Kenapa kamu mau? Iya kan? Pasti pernah ada yang seperti itu. Terus misalnya kita keluar rumah, terus kita pakai baju yang minim. Terus kita dapat korban, kita menjadi korban, kita yang dilecehkan, kita yang diperkosa segala macam. Itu orang tua dan keluarga bakalan bilang kayak, kamu sih pakaiannya terbuka. Mancing gitu. Iya. Dan sekarang logikanya begini. Yang kalau misalnya rumah kita kemalingan, yang salah itu yang kemalingan atau yang maling? Yang maling kan, yang salah kan, pelakunya yang maling kan. Jadi kalau misalnya kita berpakaian, ini opiniku ya. Kalau misalnya teman-teman berpendapat yang lain ya silahkan, karena ini opiniku sendiri. Kalau misalnya senyamannya kita gitu sebagai perempuan, senyamannya kita berpakaian bagaimana, asalkan itu nggak terlalu melanggar norma di Indonesia gitu ya. Sebenarnya itu sah-sah saja, asalkan kayak kita nggak melanggar norma. Dan kalau misalnya kita yang kena pelecehan, harusnya pelaku yang dikasih pelajaran, bukan kita yang dikasih pengertian gitu, pelajarannya, bukan kita yang kasih pelajarannya gitu. Jadi kayak menurutku kalau misalnya ya balik lagi sih ya, emang masyarakat Indonesia berpendapat selalu hal-hal yang dibilang kuno ya, bisa dibilang kuno sih. Terus kita yang korban yang selalu mendapatkan hal buruk lah tentang dirinya, hal buruk, diejekin, terus dikucilin di keluarganya, jangankan masyarakat lah, keluarganya sendiri gitu, dia yang selalu disalahkan gitu. Kayak kenapa sih kamu nggak ngelawan aja gitu kan, itu kan termasuk kasus bully kan. Kadang kita sebagai korban, kita itu nggak punya kuasa atas diri kita. Kita mau ngelawan tuh kita nggak punya, karena otak kita langsung kayak mencerna, aku harus gimana. Kita itu nggak bisa gitu, nggak bisa langsung bertindak, itu nggak bisa. Jadi kayak sebenarnya keluarga, masyarakat, dan para pihak yang berwajib itu juga harus berpikir yang terbuka gitu. Jangan semuanya itu salahnya korban, padahal pelaku yang salah, bukan korban yang salah. Gitu sih. Jadi kalau misalnya pelakunya ternyata di bawah umur itu gimana? Kalau pelaku yang di bawah umur sih, menurutku di bawah umur mau di atas umur semuanya sama aja, tetap aja pelaku gitu. Jadinya harus dikasih pelajaran sih kalau misalnya di bawah umur. Nggak ada istilah kalimat maaf untuk, sebenarnya kita kalau misalnya memaafkan ya boleh aja, cuman kalau misalnya hal yang sudah semacam itu, kasus bully, kalau misalnya di bawah umur, justru dia di bawah umur, kita bisa kasih pelajaran kalau misalnya ini tuh salah gitu. Jadi ketika dia udah bertambah umur, ketika dia udah dewasa, dia nggak melakukan hal itu lagi gitu. Itu sih. Jadi harus diberi sanksi atau enggak? Harus diberi sanksi. Tapi menurut aku, tapi maaf ya, aku kurang setuju sih sama statement kamu itu. Kayaknya kalau misalnya pelakunya di bawah umur, kayaknya lebih baik dimaafin aja, karena mungkin dia belum tahu ya apa yang dia lakuin itu, dia tuh belum sadar itu tuh salah atau benar gitu. Jadi ya menurut aku lebih setuju sama hukum Indonesia yang dimana kalau misalnya pelakunya udah cukup umur, baru bisa diberi sanksi atau kayak hukuman penjara gitu. Tapi tunggu, kalau dia di bawah umur itu tergantung dulu. Kalau misalkan umurnya sekitar 15-an ke atas sampai 17 lah, kan sekarang legalnya 17 kan, 17. Kalau umur dia segitu, itu kemungkinan sudah ada otak, akal pikiran dia sudah ada. Itu nggak bisa dimaafin lagi nggak sih? Kayak
ya Ya benar hukuman harus hukuman. iya hukuman harus Istilahnya kayak nyawa dibalas nyawa, hilang kaki dibalas hilang kaki. benar sih. Jadi harusnya sih kayak gitu kayak jadi tahu jadi kalau misalnya nih ya Mutiara misalnya dia melakukan bully nih, kasus bully di umur 14 tahun sedangkan legalnya itu di umur 17 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita harus memaklumi perilaku hal semacam itu. Justru enggak ya. Jadi di saat dia umur 14 tahun kita sebagai ini lagi-lagi tugas pihak berwajib ya. Dan juga tugas para orang tua yang harusnya bilang kayak kamu tuh salah loh, berarti kamu harus dihukum ketika kamu melakukan kesalahan. Bukannya korban itu harus memaklumi perilaku pelaku gitu. Enggak sama sekali enggak pernah namanya perilaku kasus bully itu dimaklumi, sama sekali enggak pernah. Jadi kayak kalau misalnya di umur 14 tahun dia melakukan hal itu, harusnya dia itu dikasih pelajaran di umur segitu. Jadi ketika umur dia udah legal, udah di 17 tahun ke atas, dia nggak melakukan hal itu lagi. Kayak dia udah berpikir, oh iya aku di umur 14 tahun udah pernah kasus ini, dan sekarang aku nggak boleh lagi ngulangin masa lalu aku. Gitu. Harusnya sih seperti itu. Beda ya pemikiran siswa berprestasi ya. Kalau saya lebih luas ya. Jadi aku lebih tahu, jadi kayak lebih tahu mana yang salah mana yang benar. Ya juga sih. Karena kita juga harus ini nggak sih kayak lihat gimana posisi dari orang tua yang anaknya dibully gitu. Ya, apakah orang tuanya akan terima? Pasti tidak akan terima. Semua orang tua pasti begitu. Iya benar. Jadi nggak mandang umur ya. Dan juga korbannya juga pasti umurnya sepantaran dengan dia lah atau di bawah dia malahan kan. Jadi kayak kalau misalnya kita memaklumi pelaku nggak dikasih hukuman, ini korban posisinya gimana gitu, nasibnya gimana gitu. Tergantung. Iya. Itu sih kalau menurutku ya. Nah, ngomongin soal bully nih kan, bully itu ada banyak banget yang hal-hal yang bisa dijadikan bahan bulian. Apalagi satu hal yang paling sensitif itu tentang latar belakang keluarga. Ekonomi ya? Ya, pernah nggak sih dengar cerita tentang anak yang dibully karena latar belakang keluarganya itu? Pernah, justru pernah. Banyak kok yang seperti itu. Jadi kadang kasus bully, misalnya nih bapaknya seorang pedagang kecil kaki lima di jalan gitu kan. Terus anaknya ini sekolah SMP lah misalnya gitu kan. Sekolah SMP yang dimana kita tahu waktu kita SMP itu kita masih kayak nggak bisa berpikir panjang gitu kan. Jadi si korban ini SMP, jadi dianya kayak menyalahkan ekonominya orang tua gitu, menyalahkan orang tua yang ekonominya seperti itu. Jadi dianya kayak merasa kesal, merasa kayak rendah diri kalau misalnya dia dibully di sekolah karena orang tuanya ekonominya seperti itu. Dan kalau misalnya kita sebagai anak muda yang tahu tentang kasus bully seperti ini, dan juga bagi guru-guru dan juga orang-orang sekitar, kayak kita tuh sebenarnya memberikan edukasi kepada anak-anak yang masih SMP, SD bahkan gitu. Kalau misalnya hal-hal semacam itu nggak boleh dilakukan gitu bagi anak-anak seumuran mereka. Kayak kalau misalnya nih yang korban itu ekonomi keluarganya menengah ke bawah, harusnya dia sebagai anaknya gitu kan, dia harusnya kayak mengangkat derajat keluarganya gitu. Karena dia yang bisa memperbaiki ekonomi keluarganya dengan cara dia rajin ke sekolah, rajin ngerjain tugas, terus tuh dan juga bisa mencapai mimpi-mimpinya gitu sih. Tapi tetap yang salah itu tetap pelaku. Tapi di sisi lain korban juga harus berpikir yang panjang gitu, kayak kalau misalnya dia itu sebenarnya mempunyai kesempatan yang baik gitu. Nah, orang tuanya sudah melakukan banting tulang, terus tuh kerja sana sini untuk dia sekolah. Harusnya dia berpikir kalau misalnya, oh aku mempunyai kesempatan yang sama kok seperti kamu ini pelaku gitu. Itu sih kalau kamu pernah nggak sih kayak ngerasa nggak nyaman ketika kamu mendengar misalkan dari orang lain atau misalkan dalam satu komunitas kamu nih yang ngomentarin
tentang latar belakang orang lain gitu, tentang keluarganya gitu. Apa yang bisa kamu lakukan kalau misalkan untuk lebih peka lagi dalam hal ini? Kalau misalnya kita berempat gitu kan, kalau misalnya ngomongin satu orang nih terus latar belakang keluarganya seperti ini gitu kan, kalau misalnya menurutku itu bukan urusan kita. Maaf izinnya saya lurusin kaki dulu. Oh, boleh. Boleh, aku juga kesemutan sih juga. Deket, maaf ya. Maaf penonton ya, maaf. Boleh. Senyamannya lah ya, Ya. senyamannya lah ya. Kayak nongkrong di itu kopi lagi, apalah ya. Ini kan ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau menurutku sih ya, kita sebagai orang yang tahu ya tentang kalau kasus bullying seperti itu, harusnya kita kayak berpikir luas lah. Lagi-lagi kita harus berpikir luas kalau misalnya kasus seperti itu jangan pernah terulangi lagi, terutama di Indonesia. Apalagi kita di tahun 2024 kita akan menjadi Indonesia emas gitu kan. Nggak mungkin dong Indonesia emas tapi masyarakatnya masih berpikir kalau misalnya ngomongin tentang ekonomi orang yang bisa membuat kalau misalnya korban itu tahu apa yang kita omongin tentang dia kan jadi mentalnya jatuh terus tuh lagi-lagi depresi gitu. Nggak mungkin Indonesia emas tapi masyarakatnya depresi kan nggak mungkin kan. Ngeri banget ya bullying itu ya. Benar, jadi kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya nih kita berempat ngomongin orang ini, terus kamu tahu kalau misalnya kamu itu tuh perilaku yang salah, kamu bisa kok negur teman-teman kamu kayak kita janganlah ngomongin dia, atau kita ganti topik lah ke yang lain gitu. Kayak misalnya kamu makan favoritnya apa sih, kamu tahu nggak sih hangout di sini tuh enak tahu gitu kan, bisa gitu sih. Tapi kalau misalnya nih kamu pernah nggak kayak di posisi kamu lagi ngumpul sama temen, jadi kayak temen kamu ini nih nggak datang nih gitu kan di perkumpulan kamu ini kan, terus habis itu temen kamu nih kayak bawa suasana lah gitu kan, mau ngomongin dia karena si temen kamu ini bisa dibilang memang sedikit bermasalah gitu kan. Nah kamu di situ kayak kepancing nggak sih, atau kayak kamu negur gitu temen kamu? Aku sebagai manusia biasa aku kepancing sih. Sebagai manusia biasa aku kepancing kalau misalnya hal seperti itu. Tapi kan aku tahu kalau misalnya hal semacam itu membuatnya sakit hati gitu kalau misalnya dia dengar. Apalagi kita nggak bisa nebak orang yang duduk di sekitaran kita itu pemikirannya gimana, dan juga itu dia di belakang kita gimana, kita kan nggak bisa nebak gitu. Alangkah baiknya ya janganlah kalau seperti itu. Terus aku pernah juga waktu itu ada kasus seperti itu juga, dimana kalau misalnya ada yang nggak datang terus kita omongin gitu, di situ berpikir kalau misalnya itu salah gitu. Cuman aku ada juga di posisi gimana aku nggak bisa negur teman-temanku, karena di situ teman-temanku tuh teman-teman yang udah dari dulu temenan. Kalau misalnya aku ngomong speak up tentang hal itu, kalau misalnya itu tuh salah, itu hasilnya ya pertemanan kita hancur juga gitu kan. Tapi aku berusaha untuk kayak ngalihin topik gitu, bukan bilang janganlah kita nggak usah ngomongin dia gitu. Aku nggak bisa hal semacam itu. Bisa juga ya buat teman-teman yang nggak bisa ngomong, kalau misalnya hal itu salah, kita bisa kayak kamu tahu nggak sih tempat hangout di sini tuh enak tahu, kita kapan-kapan ke situ ya, gitu-gitu bisa juga gitu. Jadi ngalihin topik gitu ke hal yang lain, bukan ngomong stuck di percakapan tentang orang yang nggak datang gitu. Iya. Itu sih. Nah menurut kamu nih, gimana sih seharusnya kita itu memperlakukan teman yang mungkin datang dari keluarga yang nggak biasa, atau dia tuh punya latar belakang yang berbeda, misalkan karena dia tuh anak di luar nikah. Jadi kayak anak di luar nikah gitu ya, memperlakukannya gimana gitu ya. Merangkul sih menurutku, merangkul kayak misalnya di lingkungan keluarganya atau di lingkungan rumahnya dia dianggap anak yang berbeda, dianggap anak haram ya kalau sekarang ngomongnya ya. Kalau kayak gitu sih menurutku gimana ya, kita sebagai teman yang temanan sama dia, yang kita tahu hal semacam itu salah, itu kan bukan dianya sendiri yang minta kalau misalnya dia dilahirkan dengan
latar belakang seperti itu, yang salah kan tetap orang tuanya, kenapa dia melakukan hal semacam itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa nyalahin anaknya, tapi kita bisa mempertanyakan hal itu kepada orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita temanan dengan anaknya, kita bisa merangkul dia, kayak kita bisa menjadi tempat di mana dia nggak diterima di keluarganya atau bahkan di masyarakatnya gitu. Kita bisa menerima dia dengan baik, kita welcome dengan dia, itu menjadi salah satu dampak positif sih buat dirinya sendiri gitu. Itu sih gitu. Merangkul sih ya, kayak ngajakin kita mau nongkrong di mana atau kita mau jalan kemana gitu, kita melibatkan dia lah di aktivitas kita gitu. Jadi kamu nggak cut off gitu ya? Enggak, jangan kamu negur sih, jangan meng-cut off ya, karena itu bukannya salah dia gitu. Dia juga manusia gitu. Iya, dia itu bukan salah dia juga nggak minta itu ada di diri dia nggak minta dilahirkan dengan latar belakang seperti itu gitu. Itu bukan salahnya dia sih gitu. Situasi yang membawa dia ke situ. Benar situasi. Nah kan anak dulu kan nih, kan anak berarti kan dia kan masih statusnya tuh masih menjalani yang namanya pendidikan kan. Nah menurut kamu sekolah tuh bisa nggak sih jadi tempat yang lebih aman dan inklusif buat anak-anak yang mungkin sering jadi sasaran bullying karena alasan pribadi kayak status keluarga tadi? Harusnya bisa. Harusnya sebagai sebagai tempat pendidikan, sebagai sekolah, harusnya bisa menjadi tempat yang dimana kita merasa aman, kita bisa merasa kayak kita nggak keganggu kalau misalnya kita belajar gitu. Harusnya sebagai sekolah itu harusnya bisa kalau menurutku, karena banyak kok orang-orang yang peduli dengan hal-hal semacam itu, yang mempunyai pikiran kalau anak itu tuh nggak salah, anak itu nggak mau dilahirkan juga seperti itu gitu. Banyak orang-orang di luar sana, di guru-guru yang berpikir hal yang sama seperti yang tadi gitu. Bisa. Terus kalau misalkan ada teman sekelas kamu yang mengalami hal seperti itu, kan pasti dia itu bakalan merasa terasingkan atau misalkan ngerasa dia Rendah diri gitu. Iya. Nah itu apa yang dapat kamu lakuin supaya dia tuh gak ngerasa terasing atau terdiskriminasi di suatu lingkungan itu? Ya lagi-lagi balik lagi ke awal ya tadi yang aku bilang itu, kita bisa merangkul dia gitu agar dia tidak merasa sendiri gitu di lingkungan yang sudah mengasingkan dia gitu kan. Kita bisa menjadi tempat atau menjadi lingkungan yang dimana aman buat dia, nyaman buat dia gitu, karena ya balik lagi itu bukan salahnya dia gitu sih. Kamu pernah ya punya teman kayak gitu? Ada, cuman yang waktu itu ada di komunitas kalau nggak salah, di komunitas atau di acara event gitu, aku ketemu dengan dia dan syukurnya dia mempunyai teman-teman yang humble, kayak dia menjadi aman gitu. Terus aku sharing dengan salah satu temanku yang kebetulan temannya dia juga, terus dia bilang kayak dia orangnya baik kok, temanku ini ya bilang kalau misalnya dia orangnya baik kok, kayak ya kalau misalnya kita kenal dengan dia pasti bakalan welcome, dia humble juga orangnya gitu. Jadi itu tuh kalau menurutku bukan salahnya dia deh, Res, katanya gitu kan. Dan aku juga berpendapat kalau misalnya hal anak-anak semacam itu kita perlu jauhi. Aku pernah berpendapat seperti itu. Namun kalau misalnya kayak kemarin itu temanku ada ngomong kayak gitu, bukannya salah dia loh, Res, gitu kan, itu salahnya orang tuanya gitu, atau bahkan ada latar belakang yang kita nggak tahu. Nah itu pikiranku mulai terbuka gitu. Jadi kayak wawasanku tentang hal-hal semacam itu mulai baik gitu, nggak jelek gitu. Itu sih. Emang kenapa sih kalau nggak dijauhin aja gitu kan, kayak apa ya, nggak pantas aja gitu buat ditemenin gitu. Kayak untuk anak-anak kayak kita ya, kayak yang maksudnya bukan dari hasil seperti itu gitu kan maksudnya kan. Kalau menurutku nggak perlu kita jauhin sih, karena pribadi masing-masing orang kan kita nggak tahu gitu kan.
Terus belum tentu juga orang yang baik dilahirkan secara baik, secara bukan hal semacam itu belum tentu baik juga, dan belum tentu orang yang dilahirkan dengan hal semacam itu dengan latar belakang seperti itu belum tentu jahat juga gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya itu tuh bukan salahnya dia gitu. Jadi semua orang itu mempunyai hak yang sama gitu, mempunyai hak di mana dia bisa merasa aman, dia bisa merasa nggak terasingkan, dia merasa bisa mempunyai keluarga gitu. Semua orang mempunyai hak yang sama seperti itu gitu. Itu Bener banget sih itu, soalnya kan apalagi anak kayak dia ya, mungkin dia tahu dari mana latar belakang keluarga dia udah ngerasa kayak dirinya tuh udah hancur, terus dia butuh digandeng, butuh dirangkul, benar-benar dia butuh tempat juga buat dia ngerasa aku capek, aku pengen cerita gitu, dia butuh teman kayak gitu juga pasti. benar ya. Jadi kayak nggak baik juga buat kita kalau harus ngejauhin dia, walaupun kita tahu latar belakang dia kayak gimana, kan kita nggak tahu sifat aslinya kan gimana. Kalau sifatnya baik siapa tahu kan. Iya, bisa menjadi teman baik kita juga. Iya sih, gitu sih benar. Karena pasti kalau dia tahu latar belakang kayak gitu, orang yang kayak gitu tuh pasti bakal kayak sifatnya tuh lebih baik malah. Karena dia udah tahu latar belakang dia. Karena dia tahu latar belakang dia jelek, jadi dia pengen dianya yang jadi lebih baik gitu. Jadi dia nggak dipandang buruk juga. Iya, Cukup benar. yang orang Di tua belakang aku ya? aja, belakang aku aja yang buruk, depan aku jangan gitu. Iya, benar sih. Jadi kalau menurutku ya kita nggak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Betul. Iya juga ya, benar-benar. Gitu. Nah, kalau seandainya nih kita sendiri yang jadi korban bullying karena masalah keluarga, entah itu faktor ekonomi atau karena status dia sebagai anak yang belum nikah. Nah itu tuh gimana sih, apa pribadi kita sendiri yang harus kita lakuin supaya kita nggak ngerasa ngedown? Oh, nggak ngerasa ngedown ya. Ada beberapa saran ya dari aku ya. Yang pertama itu kita bisa mencari teman. Pertama kita bisa mencari teman atau mencari tempat di mana kita bisa diterima. Yang kedua itu bisa kalau misalnya memang kita melakukan yang pertama tadi, opsi pertama itu kita nggak menemukan hal itu, tapi kita bisa juga untuk ngejauh dulu dari lingkungan atau berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu sendiri. Karena kan zaman sekarang itu nggak semuanya bisa diakses di kita keluar rumah, gitu kan nggak semua harus keluar rumah gitu. Di dalam rumah kita juga bisa mengakses ribuan atau bahkan ratusan pelajaran yang kita bisa dapatkan di rumah dengan cara kita bisa buka internet, atau kita bisa grow up di rumah, kita bisa workout di rumah, kita bisa skincarean di rumah gitu kan. Jadi kayak lebih ketika kita udah siap untuk menunjukkan diri kita yang udah grow up gitu, udah bertumbuh, kita bisa semakin kayak diterima di kalangan orang gitu sebagai diri kita yang latar belakang kita seperti itu gitu. Jadi kita sebagai orang yang semacam itu, misalnya ya, kita nggak perlu menyalahkan diri kita atau kita nggak perlu menyalahkan orang tua kita, tapi karena kita juga masa lalu kita nggak bisa ubah, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Apa tujuan kamu, keputusan kamu yang kamu ambil sekarang itu menentukan masa depan kamu gitu. Jadi nggak perlu kita menyalahkan masa lalu yang kayak aku nggak berguna lagi, aku nggak penting lagi di dunia ini gitu. Jangan. Menurutku masa depan yang harus kita raih gitu. Itu sih. Ya benar-benar. Dari aku nih buat Resti, ada nggak kayak nasihat buat penonton juga yang mungkin ngerasain bullying gitu? Apa nih tanggapan Resti dan nasihat Resti juga gimana gitu buat penonton, apalagi kan kita juga mungkin ada nih salah satu dari kita kena bullying yang dimana kita sendiri tuh kayak malu gitu buat bilang ke teman terdekat atau keluarga terdekat gitu, Ngungkapin gitu. Ya, kalau mengungkapin kita malu gitu ya. Iya. Kalau menurutku sih yang pertama lagi-lagi kamu bisa mencari teman yang baik, yang kayak bisa tahu keadaan kamu. Yang kedua, kalau memang nggak ada satupun, lagi-lagi kamu itu akan sendiri. Bukan nakutin ya, tapi memang kita itu akan sendiri, lagi-lagi kita akan sendiri. Kalau zaman sekarang bilangnya people come and go, gitu kan. Dan kamu siapapun kamu nggak bisa andalkan kecuali diri kamu sendiri.
kalau misalnya kamu kuat menghadapi itu, ya kamu akan kuat gitu kan. Terus kayak kamu bisa bertumbuh dengan sendirinya, kamu bisa memperbaiki hal-hal yang kurang dalam diri kamu, misalnya kamu bisa belajar. Terus jadi orang yang ngebully kamu itu kayak, kok kamu berpikirnya gini, kok dia aku bully kok dia malah tambah itu sih, makin bagus sih wajahnya, makin bagus sih badannya, makin bagus sih, makin pintar sih nilainya di kelas gitu kan bisa kayak kita memperbaiki diri kita. Jadi orang yang ngebully kita itu makin kayak menjadi rendah diri gitu. Jadi kayak aku ngebully dia, kok dia makin subur gitu kan. Struggle-nya kayak makin panas gitu. Iya benar. Jadi jadikan omongan orang, jadikan cacian orang itu sebagai pupuk kamu gitu. Kayak ya tai aja lah, mohon maaf ya, tai aja kalau misalnya kita taruh di tanah, di bunga mawar gitu, bunga mawarnya makin subur gitu ya. Jadi kayak gitu istilahnya, kayak kamu sebagai pribadi anak muda ya sekarang, kalau misalnya diomongin orang atau dikasih masukan yang jelek, kalau menurut kamu itu jelek, kamu itu terima masukannya, disaring lagi, dan juga itu bisa menjadi tempat menjadi cara kamu untuk bertumbuh gitu, cara kamu untuk bisa semakin subur ke depannya gitu sih. Ya, jadi kayak omongan-omongan yang memang nggak benar di hidup kamu tuh mungkin lebih baik emang nggak usah ditanggepin gitu ya. Iya, ditanggepin jangan. Fokus saja mempercantik diri, belajar buat ke nilai-nilai kamu lebih bagus. Bener. Biar kayak pelaku yang jahat ke kamu tuh gitu kayak makin kesel gitu kan. Bener. Biar capek juga dia. Iya, jadinya dia sendiri yang capek, kamu jangan. Kayak sukupin kanan kurapin kiri. Iya, benar. Kalau istilah orang tua kayak gitu. Iya, benar. Jadi jangan diambil hati. Itu sih. Jadi itu dia beberapa pertanyaan tentang seputar bullying ya topiknya tadi ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, cuman ya kita jeda sebentar ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang pantengin video kami, stay tune terus di channel kami di podcastnya siapa? Podcast Keluarga Cemana.